Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi kodifikasi hadis yang meliputi pembahasan periode-periode atau fase-fase kodifikasi hadis, faktor-faktor yang melatar belakangi kodifikasi hadis, serta karakteristik tokoh maupun karya dari masing-masing periode atau fase tersebut. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pengertian kodifikasi hadis. Kata kodifikasi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tadwin, yang merupakan bentuk masdar dari dawana, yudawinu, tadwinan yang berarti pembukuan. Nah, pembukuan adalah mengumpulkan sesuatu yang tertulis dari lembaran-lembaran dan hafalan, kemudian menyusunnya hingga menjadi satu kitab. Dengan kata lain, kodifikasi hadis adalah pembukuan hadis menjadi satu kitab. Selanjutnya kita beralih pada periode-periode atau fase-fase kodifikasi hadis. Pada periode pertama yaitu periode pada zaman Rasulullah SAW. Pada periode ini dikenal dengan masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Sehingga pada awal-awal kemajuan Islam, Rasulullah SAW melarang para sahabatnya untuk menulis hadis, karena di samping akan bercampurnya hadis dengan Al-Quran, juga agar umat Islam lebih fokus pada Al-Quran. Selanjutnya periode kedua, dimulai pada zaman Khulafa ar-Rasyidin. Pada periode ini dikenal dengan masa pembatasan atau pengurangan dalam periwayatan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kehati-hatian akan terjadinya kekeliruan. Nah, hal ini dikarenakan suasana pada waktu itu tidak kondusif. Bahkan terjadi perpecahan dan fitnah di dalam umat Islam itu sendiri. Di antaranya munculnya nabi palsu, terbunuhnya Umar, Utsman, dan Ali, serta munculnya Syiah. Selanjutnya periode ketiga, yaitu masa penyebaran hadis ke berbagai wilayah. Periode ini berlangsung pada masa sahabat kecil atau muda dan tabi'in atau pada masa dinasti Muawiyah sampai pada akhir abad 1 Hijriah. Pada masa ini, wilayah Islam sudah sampai ke Syam atau Suriah, Irak, Mesir, Persia, Samarkand, hingga Spanyol. Nah, bertambahnya wilayah Islam berdampak pada tersebarnya hadis di dalamnya. Selanjutnya yaitu periode keempat atau periode penulisan dan pembukuan hadis secara resmi. Penulisan dan pembukuan hadis ini dimulai setelah adanya peristiwa resmi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu pada tahun 717 sampai 720 Masehi, kepada seorang ulama yang bernama Abu Bakar Muhammad Amr bin Hajam atau Ibnu Syihab Al-Juhri yang menjabat sebagai gubernur Madinah agar menuliskan hadis Nabi Muhammad SAW. Pada periode kelima yaitu periode pemurnian, penyehatan, dan penyempurnaan. Nah, periode ini berlangsung sekitar pertengahan awal abad ketiga Hijriah atau tepatnya pada masa dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun sampai Al-Muqtadir. Periode ini ulama-ulama mengadakan gerakan penyeleksian, penyaringan, dan pengklasifikasian hadis, yakni memisahkan hadis yang marfu dari hadis mauquf dan maqtu. Selanjutnya yaitu periode keenam, atau masa pemeliharaan, penerbitan, penambahan, dan penghimpunan. Periode ini berlangsung 2,5 abad, mulai dari abad 4 sampai pertengahan abad ke-7 Hijriah. Tepatnya pada saat dinasti Abbasiyah jatuh ke tangan Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah. Periode ini tidak jauh berbeda dengan periode kelima, sehingga periode ini juga melahirkan banyak ulama dan kitab hadis. Yang terakhir yaitu periode ketujuh. Periode ini pensyarahan, penghimpunan, dan pentahrijan. Pada periode ini, ulama mulai mensistemasi hadis-hadis berdasarkan kehendak penyusun, memperbarui kitab-kitab mukhtarij dengan cara membagi-bagi hadis menurut kualitasnya.
Pada periode ini, hanya sedikit ulama hadis yang masih mampu menyampaikan periwayatan hadis beserta sanadnya secara hafalan yang sempurna. Di antaranya, ulama yang masih menyampaikan hadis secara hafalan yang sempurna adalah Imam Al-Iraqi, 806 Hijriah, Ibnu Hajar Al-Asqalani, 852 Hijriah, Asy-Syafi'i, 902 Hijriah. Nah, ketiganya mempunyai hubungan sebagai guru dan murid. Selanjutnya kita membahas mengenai latar belakang kodifikasi hadis. Yang pertama yaitu Al-Quran telah dibukukan dan tersebar luas, sehingga tidak dikhawatirkan lagi akan bercampurnya dengan hadis. Yang kedua yaitu para perawi hadis telah banyak yang meninggal. Nah, jika hadis tidak segera ditulis dan dibukukan, maka lama-kelamaan hadis akan hilang bersama dengan meninggalnya perawi hadis. Yang ketiga yaitu daerah kekuasaan Islam semakin luas dan peristiwa-peristiwa umat Islam semakin kompleks, sehingga memerlukan petunjuk dari hadis sebagai sumber agama. Yang terakhir, sebagai latar belakang faktor kodifikasi hadis, yaitu pemalsuan hadis semakin merajalela. Jika kejadian tersebut dibiarkan, maka akan mengancam kemurnian dan kelestarian hadis. Selanjutnya yaitu karakteristik periode kodifikasi hadis. Periode 1, 2, dan 3 atau abad 1 Hijriah dan pertengahan abad kedua Hijriah. Karakternya yaitu dinamakan periode Syohifah. Yang kedua yaitu sahabat dan para tabi'in senior memiliki naskah-naskah hadis yang kemudian dinamakan suhuf atau bentuk tunggalnya yaitu Syohifah. Para sahabat meriwayatkan hadis melalui dua cara, yaitu bilafzi dan bila makna. Kita masih pada materi periode 1, 2, dan 3. Karakternya yaitu tokoh Syohifah hadis diantaranya Abdullah bin Amr bin Ash, Jabir bin Abdullah al-Shori, Abdullah bin Abi Aufa, Samurah bin Jundab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, dan Abu Bakar Asy-Siddiq. Suhuf yang orisinil dari zaman ini telah hilang. Nah, contoh suhuf dari zaman ini adalah Syohifah Hamamun Nabih 110 atau 719, seorang tabi'in di Yaman dan murid seorang sahabat, Abu Hurairah 58 atau 677, yang darinya Hamam belajar dan menulis Syohifah tersebut. Naskah milik Hamam ini berisi 138 hadis dan diyakini telah ditulis sekitar pertengahan abad pertama. Selanjutnya yaitu periode 4 atau pertengahan abad kedua Hijriah dan pertengahan abad ketiga Hijriah. Periode keempat ini adalah periode penulisan dan pembukaan hadis secara resmi. Pada pertengahan abad kedua Hijriah hingga akhir kedua Hijriah dinamakan periode musonaf, yang berarti kompilasi yang dikelompokkan atau disistemasikan. Pada akhir abad kedua Hijriah ini hingga pertengahan abad ketiga Hijriah dinamakan periode musnad. Pada periode ini banyak melahirkan ulama hadis seperti Ibnu Jurais 179 Hijriah, di Mekah Ibnu Ishihab Al-Juhri 124 Hijriah, Ali Ishaq 151 Hijriah, dan Imam Malik 179 Hijriah di Madinah, Ar-Rabi bin Syihab 160 Hijriah, dan Abdurrahman Al-Auza'i 156 Hijriah di Suriah, Imam Syafi'i 204 Hijriah di Mesir, dan Imam Ahmad bin Hanbal 241 Hijriah di Baghdad. Pada periode ini juga menghasilkan karya kitab-kitab hadis, di antaranya Al-Musnad Imam Syafi'i, Al-Musnaf Imam Auza'i, dan Al-Muwatta Imam Malik, termasuk juga Al-Musnad Imam Ahmad. Dan kitab hadis pada periode ini masih bercampur dengan fatwa sahabat, tabi'in, hingga hadis palsu karena belum ada penyelesaian secara penuh. Selanjutnya yaitu periode kelima atau pertengahan abad ketiga Hijriah sampai pertengahan abad keempat Hijriah. Karakternya itu dinamakan periode Sahih. Nah, pada periode ini lahirlah kitab induk hadis yaitu Kutubus Sittah di antaranya. Yang pertama yaitu Al-Jami' Asy-Sahih karya Imam Al-Bukhari 194 sampai 252 Hijriah,
Al-Jami' Asy-Syahih karya Imam Muslim 204 sampai 261 Hijriah, Sunan Abu Daud karya Abu Daud 202 sampai 261 Hijriah, Sunan At-Tirmizi karya At-Tirmizi 200 sampai 279 Hijriah, Sunan An-Nasa'i karya An-Nasa'i 215 sampai 302 Hijriah, Sunan Ibnu Majah karya Ibnu Majah 207 sampai 273 Hijriah. Selanjutnya kita pada periode 6 dan periode ke-7, pertengahan abad 4 sampai pertengahan abad ke-7 Hijriah dan selanjutnya. Karakternya yaitu pada periode ini dinamakan syarh dan ikhtisyar. Sejak abad 4 dan selanjutnya, kontribusi para ulama hadis didasarkan atas literatur hadis yang telah dihasilkan sebelumnya dan terfokus pada upaya untuk menambah, mensyarah, meringkas, mengkritik, mengomentari, dan merevisi karya-karya yang sudah ada. Gerakan syarh dan ikhtisyar ini dilakukan karena para ulama telah menyadari bahwa upaya seleksi hadis telah mencapai puncaknya pada gerakan syahih yang dipelopori oleh Bukhari sehingga pada abad ke-4 Hijriah dan seterusnya para ulama hanya sebatas melengkapi, mensyarah, dan meringkas karya-karya sebelumnya. Karakternya yaitu ulama dan kitab hadis pada periode ini diantaranya. Yang pertama, Sulaiman bin Ahmad At-Tabari, karyanya Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Awsat, Al-Mu'jam Asy-Syaghir. Yang kedua yaitu Abdul Hasan Ali bin Umar bin Ahmad Ad-Daruqutni, karyanya yaitu Sunan Daruqutni. Yang ketiga yaitu Ibnu Hujaimah Muhammad bin Ishaq, karyanya yaitu Syahih Ibnu Hujaimah. Yang keempat yaitu Abu Bakar Ahmad bin Husain Ali Al-Baihaqi, karyanya Sunan Al-Kubra. Yang kelima yaitu Asy-Syaukani, karyanya Nailul Autar. Yang terakhir yaitu Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi, karyanya yaitu Riyadhus Shalihin. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan saya tadi bermanfaat ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.